Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati dimanapun kita berada. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat-sehat. Kita masih terus belajar bagaimana kita bisa terbangun menjadi generasi yang tangguh. Kita sedang belajar bagaimana kita bertambah dewasa terus menerus, karena memang anak kecil rentan sakit dan sangat lemah, mudah mendapatkan serangan-serangan. Karena itu saya percaya bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menjadi prajurit, menjadi laskar Kristus. Di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Dan seorang prajurit yang baik, yang tangguh, yang berkualitas, di sini dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita sama-sama tahu bahwa ke depan kita ada keadaan waktu yang disebut oleh Timotius waktu yang sulit dan sukar, karena manusia mencintai diri sendiri. Tuhan Yesus berkata akan ada banyak gempa bumi, akan ada banyak aniaya, akan ada banyak kemurtatan, akan ada banyak penyakit sampar, kelaparan, dan gereja perlu dipersiapkan untuk menjadi gereja yang tangguh, gereja yang kuat. Kalau di dalam Yoel dikatakan bahwa di dalam Yoel 2 ayat 2 ada satu hari yang gelap gulita, kelam kabut, suatu hari yang berawan, kelam pekat, bukan hanya kelam kabut, dia katakan lagi kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Jadi saudara, kita melihat gereja Tuhan, orang percaya, keadaan kita tidak baik-baik saja. Kalau di kota kita tingkat narkoba semakin luar biasa. Kemarin viral bagaimana anak-anak muda, kursi di taman pun diambil, dicuri. Begitu luar biasa kejahatan ini. Orang udah gak peduli lagi. Karena itu disinilah gereja Tuhan kita ada di tengah-tengah situasi kelam kabut, kelam pekat, satu keadaan yang luar biasa. Butuh orang Kristen yang dipersiapkan Tuhan. Dalam ayat 11 dikatakan, Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak, pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapa yang dapat menahannya? Sudah dinubuatkan. Karena itu kita perlu dipersiapkan bukan hanya sekedar menjadi orang-orang Kristen yang datang beribadah, setia, rajin, tetapi kita perlu dipersiapkan menjadi orang Kristen yang memiliki mental sahid, siap mati untuk Tuhan. Orang-orang yang tidak menghiraukan nyawanya sebagai prajurit yang baik, tidak memusingkan dirinya. Karena itu kata tangguh adalah memiliki pengertian sebuah pribadi yang sukar dikalahkan oleh keadaan. Tangguh artinya kuat, andal. Dia bisa diandalkan, kuat sekali terhadap pendiriannya. Dia tabah, dia bisa tahan menderita. Kita sama-sama tahu istri Ayub meminta Ayub mengutuki Tuhan dan tidak lagi beribadah karena dia tidak sanggup menahan. Dia tidak tabah, dia tidak tahan. Jadi seorang yang tangguh adalah seorang pejuang yang tidak mudah menyerah. Kadang-kala kita melihat gereja begitu cengeng, gereja begitu lemah, mudah tersakiti, mudah mengeluh. Saya punya definisi bahwa orang yang tangguh adalah orang yang tidak mudah menyerah. Orang yang tidak mudah mengeluh, terus mengeluh. Karena itulah orang Israel gagal masuk Kanaan. Mereka tidak bersungut-sungut, orang yang tangguh itu. Tidak mudah patah. Ya, lawan daripada tangguh adalah dia gampang goyah, cengeng, loyo, lemah, takut, rapuh. Dan untuk menghasilkan sebuah generasi yang tangguh, dia tidak datang dengan sendirinya. Dia tidak hanya sekedar doa-doa, tidak. Sebuah generasi yang tangguh lahir dari sebuah keadaan, dari sebuah peristiwa yang tidak mudah. Mereka melewati musim kehidupan yang diwarnai dengan air mata, penderitaan, rasa sakit. Bayangin generasi ini yang disebut generasi Y, generasi X, generasi milenial. Sebuah generasi yang ingin cepat kaya, mudah, instan. Bapak Ibu bisa bayangkan jadi seperti apa gereja Tuhan. Seandainya gereja cuma sekedar kebaktian, tidak ada discipleship di dalamnya, tidak ada pemuritan, tidak ada pelatihan untuk menghasilkan tentara khusus seperti di Angkatan Darat Kopassus, Kopaska di Angkatan Laut, Paskas di Angkatan Udara. Itu mereka itu dididik. Setelah mereka menjadi tentara-tentara secara umum, mereka diambil
kan dilatih secara khusus di atas rata-rata tentara yang lain karena mereka khusus. Jadi mental mereka berbeda. Kalau tentara dilatih mental dan ototnya, kalau kita dilatih rohnya. Mental kita harus sesuai dengan roh kita, dengan firman Tuhan. Karena itu sebuah tentara yang Tuhan bangun, pelaksana firman-Nya sangat kuat. Saya khawatir kalau acara-acara gereja sering saya lihat orang hanya sebatas acara Natal, Paskah. Saya nggak tahu kita sedang mewarisi apa di dunia gereja hari ini. Dan orang-orang Kristen tidak lagi berjalan dalam proses yang Tuhan mau, tapi mereka berjalan semaunya. Dan ini bahaya sekali. Karena itu generasi yang tangguh tidak lahir dengan keadaan yang mudah, keadaan yang gampang. Tapi ada proses air mata. Ada penderitaan, ada rasa sakit, rasa yang tidak enak. Tapi orang-orang ini bertahan. Saya melihat perbedaan nyata. Ya, kalau sekarang tamatan-tamatan teologi, sekolah Alkitab, mereka ditaruh di tempat-tempat yang sulit udah nggak bisa. Nah, teman saya mengeluh di Sidikalang karena 2 minggu baru disuruh datang, udah diongkosin pesawat. 2 minggu mereka minta pindah. Beda sekali. Dulu kita diutus, tidak kenal orang di mana, yang penting diutus. Kita percaya dengan Tuhan. Nah, ini generasi yang tangguh ini tidak lahir dengan sendirinya. Karena itu bagi saya generasi yang tangguh adalah orang-orang yang tidak mudah untuk mundur. Tapi mereka bertahan. Seringkali kita banyak melihat orang mundur, lari dengan menyalahkan gerejanya, menyalahkan pendetanya. Mereka nggak tahu bahwa mereka seharusnya untuk menciptakan pasukan yang khusus, yang tangguh. Itu butuh proses, benar-benar proses. Dia harus menang untuk menaklukkan semua rasa itu. Karena itu kesulitan, kesusahan, penderitaan menciptakan orang-orang menjadi kuat, tangguh ketika dia bergantung dengan Tuhan. Tertindas itu baik, kata Daud, karena aku belajar dari ketetapan Tuhan. Karena itu orang-orang yang kuat, yang tangguh lahir dari banyak kesulitan yang dihadapi. Tapi dia berani menghadapi. Kesulitan menciptakan orang kuat. Orang kuat menciptakan kemudahan. Kemudahan akan menciptakan orang-orang menjadi lemah. Orang-orang yang lemah, Kristen yang lemah, kacangan, kaleng-kaleng, hanya menciptakan kesulitan, masalah, problem, dan persoalan. Ya, jadi kita perlu paham bahwa Tuhan sedang menyiapkan kita untuk menjadi generasi yang tangguh. Seorang hamba Tuhan, dia berkata, aku minta kepada Tuhan kekuatan, tapi yang terjadi Tuhan kasih, yang aku hadapi kesulitan. Aku minta supaya aku jadi kuat. Ya, tapi ternyata kesulitan yang datang itulah menciptakan seorang yang menjadi tangguh dan kuat. Ya, dia berkata, aku minta hikmat, tapi ternyata yang datang kesulitan untuk diselesaikan, dihadapi. Aku minta keberanian, tetapi ternyata hal-hal yang berbahaya yang aku lihat. Aku minta kasih, menjadi orang pribadi yang mengasihi, tapi yang datang orang-orang bermasalah untuk dibantu dan dilayani. Karena itu hindari jadi orang Kristen kaleng-kaleng, Kristen gampangan. Kita harus belajar untuk menghindari posisi nyaman. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap teguh, tetap setia. Ajak keluarga kita, tabah teguh. Berbahagialah orang yang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ia tahu bahwa kesudahan daripada ujian adalah ketekunan. Dan kita nikmati terus sampai ketekunan itu memperoleh buah yang matang, sempurna, utuh, dan tidak kekurangan apapun. Karena itu mari jadilah generasi Kristen yang tangguh. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kemurahan anugerah-Mu. Diberkatilah semua anak-anak-Mu, firman-Mu tidak pernah kembali sia-sia ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.